Hari ini kita diajak untuk mendalami apa yang mau dinyatakan oleh Yohanes dalam Injilnya bab 15 ayat 9 sampai dengan 17 yang secara umum berisi tentang kasih. Sabda yang mungkin seringkali kita akan dengar dalam khotbah-khotbah pernikahan. Kasih. Kita boleh mengatakan bahwa titik simpul dari perikop ini terwujud dalam sabda Yesus yang mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mendalami perikop ini, ada dua hal sederhana yang mau dikatakan kepada kita. Yang paling pertama, kalau kita sungguh mau mengartikan kehidupan dan memaknainya secara baik, maka mesti ada kerelaan dan keterbukaan untuk menerima yang lain menjadi sahabat. Seperti Yesus sendiri, dia tidak menyebut para muridnya sebagai hamba, tetapi mereka disebut sebagai sahabat. Dan dalam kekuatan persahabatan, kemudian ada kepercayaan yang besar yang dilimpahkan ke atas mereka untuk melanjutkan karya pewartaan tentang keselamatan. Menerima orang lain menjadi sahabat berarti menerima yang lain itu apa adanya. Yang lain menjadi bagian dari diri sendiri dalam segala keadaan. Tidak hanya di saat-saat tertentu, tetapi dalam suka, dalam duka, yang lain diterima apa adanya. Bukan sahabat ketika kita hanya memiliki kesetiaan karena ada maunya. Bukan sahabat ketika kita merapat dengan orang lain karena kepentingan. Sebaliknya, ketika orang jatuh, ketika orang mengalami penindasan, ketika orang tidak memiliki apa-apa dalam dirinya, menjadi pribadi yang dicampakkan, menjadi pribadi yang dibuang, bahkan juga ikut merendahkan. Itu bukan sahabat. Sahabat artinya ada bersama dan juga menuntun, mengarahkan ketika orang mengalami situasi apa saja dalam hidupnya. Yang kedua, sabda ini juga mau mengedepankan tentang pentingnya pengorbanan. Pengorbanan yang nampak dalam kemauan untuk melakukan sesuatu dengan satu tujuan, yaitu kebaikan, bukan tujuan-tujuan yang lain. Atau pengorbanan yang membebaskan, bukan pengorbanan yang kemudian menyengsarakan. Pembebasan yang mengangkat nilai dan juga mengukuhkan nilai itu sebagai kekuatan yang dihayati dalam kehidupan. Yesus sendiri telah mengedepankan pengorbanan itu. Pemberian dirinya pada salib untuk keselamatan menjadi tanda kasih yang sangat besar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kerelaan untuk menerima orang sebagai sahabat dan kemauan untuk berkorban bagi sesama. Dan musuh yang paling besar dari kasih itu adalah kebencian, kemarahan, dan juga tindakan-tindakan negatif lainnya. Kalau kita mau mendalami dan mau mengartikan sabda ini, maka hal yang paling pertama juga yang mesti kita usahakan itu adalah melawan kebencian. Orang mengatakan bahwa tidak ada kebaikan dalam kebencian. Sehebat apapun kita menjelaskannya, sepandai apapun kita menjelaskan alasan dari kebencian, tetapi tidak ada kebaikan dalam kebencian. Menyimpan benci sama dengan menempatkan hama dalam tanaman yang pada saatnya akan merusak tanaman itu, akan merusak diri kita sendiri, dan juga akan menyempitkan pola pikir serta pola gerak dalam mengartikan kehidupan. Kehidupan kita adalah satu kehidupan yang sudah terbatas, dan karena itu hendaknya tidak kita buat semakin terbatas karena kebencian yang kita miliki dalam diri. Lebih baik menderita karena berusaha untuk hidup dalam kedamaian, karena berusaha untuk mengelaki dan menghindari kebencian, daripada menyimpan kebencian dan merasa bahagia, merasa seolah-olah bahagia karena kebencian. Tidak ada kebahagiaan di dalam kebencian. Pesan Yesus, tinggal dalam kasihku. Usahakan kasih untuk dijadikan kekuatan dalam kisah,